sahabat SMP dimanapun Anda berada. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat berjumpa lagi di kanal YouTube Seputar Dunia Pendidikan yang membahas isu-isu hal-hal di seputar dunia pendidikan yang saya berharap bisa menolong sahabat SMP untuk setidaknya update sesuatu yang baru, mengembangkan wawasan buat guru, buat siswa. Ada tips beberapa hal yang bisa saya bagikan. Dan kali ini saya akan berbagi terkait dengan hasil belajar yang buruk itu, bagaimana kita bisa menyikapinya gitu ya. Logikanya memang ada banyak respon yang bisa terjadi, tetapi ada beberapa hal yang menjadi catatan penting saya terkait dengan hal ini gitu ya. Dan di belakang saya Anda bisa melihat gitu ya, jalanan jalur sepeda yang dibangun secara khusus, dan ini menjadi jalur sepeda yang sangat sangat menarik karena dirawat dengan baik. Bahkan ketika musim dingin pun penerangannya juga diperhatikan, selalu dibersihkan sehingga cukup aman buat pengendara sepeda. Jadi saya akan cari tempat dulu untuk duduk dan kita bisa ngobrol di tempat yang baru ya. Ya, hasil belajar baik atau buruk itu pasti ada acuannya, ada semacam standar ya yang dipakai untuk menilai hasilnya ini baik atau buruk. Jadi biasanya gitu ya, biasanya angka 8 atau 9 dalam skala 10 itu dianggap baik begitu. Kemudian angka 6 sampai 7 kategorinya dianggap kurang baik gitu ya. Kalau 5 ke bawah biasanya wah ini buruk ini, kira-kira begitu. Dan ekstrimnya gitu ya, kalau kita bicara standar yang ekstrim itu angka 9 itu dianggap buruk karena masih ada angka 10 yang lebih baik lagi. Jadi ini kalau kita bicara hal-hal yang sifatnya ekstrim. Tetapi sekali lagi ketika kita bicara tentang penilaian tertentu, evaluasi baik, buruk, besar, kecil, pasti ada acuannya. Dan acuan ini yang seringkali menjadi masalah gitu ya, karena acuannya ini biasanya ditentukan secara absolut. Jadi ketika kita bicara tentang nilai gitu ya, maka ya tadi disampaikan, berapa nilainya? 8, ya baiklah gitu. Berapa? 6, wah kurang baiklah. Atau mungkin 6, wah 6 itu buruk, seperti itu. Jadi sangat relatif, tergantung situasinya. Dan ketika ini dimutlakkan akan menjadi masalah yang cukup besar menurut saya. Saya berpendapat bahwa sebenarnya acuan yang bersifat absolut itu tidak bisa dipakai ketika kita menilai hasil belajar seseorang. Artinya begini, ketika saya misalnya gitu ya, saya menyukai matematika, fisika, kimia gitu ya, dan orang mengatakan ya kamu punya bakat di situ, oke gitu ya. Sehingga ketika misalnya saya meraih angka 8 yang dikategorikan baik, mungkin itu bukan usaha terbaik saya, tetapi orang mengatakan, wih sudah bagus nilainya begitu. Tapi kalau kita bicara ilmu sosial yang saya memang cukup lemah di situ, ketika saya berusaha gitu ya, ya mungkin 8 itu sudah yang terbaik kira-kira begitu. Dan mungkin orang menilai, ya kok hanya 8 ya, kan ilmu sosial itu mudah, katanya begitu. Dan ya kembali lagi, acuan yang bersifat absolut ini tidak bisa dipakai gitu ya dalam hal mengevaluasi baik atau buruknya tadi. Kenapa? Karena setiap orang itu unik, setiap anak itu unik. Setiap anak itu punya sesuatu yang berbeda, sehingga kita tidak bisa melakukan generalisasi menggunakan satu standar gitu ya, satu standar yang absolut untuk semuanya. Dan ini menjadi semacam masalah tersendiri karena biasanya orang tua itu punya target tertentu. Kamu nilainya mesti bagus ya gitu. Berapa? Ya minimum 9. Wah ini juga berat gitu ya. Kalau minimum 9 tuh apa gitu. Tapi kalau misalnya minimum 9 untuk
sesuai dengan bakatnya agak berbeda. Tapi kok minim 9 untuk semua mata pelajaran, ini bisa menjadi masalah tersendiri. Kenapa? Karena sekali lagi setiap anak itu unik dan kita mesti menghargai anak itu sesuai dengan keunikannya tadi. Jadi dalam banyak hal target orang tua itu belum tentu cocok untuk anak. Misalnya ya tadi ada orang tua yang menargetkan semua mapel mesti 9 minimal gitu. Dan ketika anak tidak punya saya meyakini bahwa setiap anak pasti punya kekuatan, punya kelemahan gitu ya. Sehingga mencapai nilai 9 untuk semua mapel gitu ya, itu bukan hal yang mudah. Dan ini mesti disadari. Contoh, seorang anak yang piawai gitu ya dalam bidang seni, dia sangat bagus ketika dia menggambar. Saya mengilustrasikan orang itu kalau menggambarnya bagus dia, tangannya ini luar biasa. Saya semakin dalam sebuah video, narik garis saja itu bisa beda hasilnya. Tetapi lemah di matematika misalnya, terus bagaimana? Apakah juga akan dipaksa menjadi 9? Gitu. Dan ini bisa menjadi sebuah contoh kesenjangan. Kenapa? Karena orang melihat gitu ya, orang melihat kemampuan matematika ini jauh di atas yang lain gitu, atau lebih diprioritaskan untuk dievaluasi dibandingkan kemampuan seninya. Jadi kasihan buat anak-anak yang punya bakat dalam seni tapi lemah di matematika. Nah, hal ini menjadi semacam pergumulan tersendiri ketika anak itu ditempatkan pada situasi bahwa nilainya minimal 9 untuk semua mata pelajaran, atau ada yang mengatakan nilainya minimal 9 untuk mata pelajaran yang dianggap penting. Contoh tadi juga matematika tadi. Ini sebuah kesenjangan dan menurut saya bentuk sebuah ketidakadilan. Banyak orang menyadari bahwa nilai yang tinggi di semua mapel gitu ya, dalam sebuah video sudah pernah bahas tentang hal ini. Nilai tinggi di semua mapel itu menjadi jalan untuk meraih ranking. Jadi tidak mungkin seorang itu bisa meraih ranking 1, 2, 3 atau masuk 10 besar misalnya hanya berbekal beberapa mapel. Tidak bisa. Jadi semuanya, kenapa? Karena dihitung dari rata-rata semua mata pelajaran. Jadi buat saya sistem ranking ini sebuah sistem yang memotivasi anak untuk menjadi ahli di semua bidang, yang pada ujung-ujungnya nanti itu tidak relevan gitu ya. Dan terus terang ranking ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri buat orang tua. Artinya orang tua ketika kumpul keluarga, kumpul dengan teman-temannya, reuni atau apa gitu ya, ada acara, ketika tidak ada bahan pembicaraan, maka yang dibicarakan adalah pamer tentang kemampuan anaknya, pamer tentang prestasi anaknya. Jadi orang tua punya target tertentu. Kenapa? Karena memang punya semacam kisah yang ingin dibanggakan, kisah yang ingin dipamerkan kepada teman-temannya atau kepada anggota keluarga yang lain. Dan ini sekali lagi menjadi menjadi sebuah kesenjangan tersendiri ketika kita bicara tentang bakat tadi. Jadi yang berbakat di matematika mungkin beruntung gitu ya, karena dianggap ini matematika ini pelajaran yang penting dan dia berbakat di situ. Wah, bagus dia. Walaupun dia seninya, ilmu sosialnya jelek, tidak masalah. Kalau dibalik, nah ini sebuah kasus yang kita mesti pikirkan baik-baik. Mencermati kondisi ini ketika orang tua itu menuntut anak-anak itu punya nilai yang baik gitu ya. Ada target tertentu, kemudian mungkin kena marah kalau target tidak tercapai dan seterusnya. Maka anak akan mengalami rasa trauma yang bisa berkepanjangan jika tidak dihentikan proses penyiksaannya gitu kira-kira. Ketika orang tanya gimana ulanganmu, baik atau enggak, kalau jelek dimarahin dan sebagainya, ada trauma-trauma yang terjadi. Di dalam beberapa jawaban yang ada di Quora, dalam komentar juga dituliskan bahwa ada seorang anak yang mencoba terbuka kepada orang tuanya. Ketika hasil ulangan itu dibagikan, nilai jelek ditunjukkan ke orang tuanya. Tetapi
orang tuanya itu memarahi dia, mengatakan, wah kamu nih kok ndak begini, kok ndak bisa mencapai nilai baik dan seterusnya. Membuat anak ini trauma dan akhirnya dia memutuskan sejak saat itu tidak akan lagi membagikan nilai ulangan yang ada dari sekolah. Jadi apa ya, hasrat untuk terbuka ini sudah hilang gitu. Kenapa? Karena dia dibombardir dengan berbagai macam hal yang mengatakan bahwa kamu nih begini, mestinya nilainya harus baik dan sebagainya. Dan tentu saja ini mempengaruhi hubungan antara orang tua dengan anak. Sesuatu yang tentu saja kita tidak harapkan. Orang tua pasti menginginkan anaknya terbuka kepadanya jika ada masalah, jika ada kesulitan, jika ada pergumulan, bisa cerita begitu. Tetapi ketika anak bercerita kesulitannya, justru karena marah gitu ya, anak tidak akan berjalan lagi. Rasa trauma itu menutup semua jalannya dan mengganggu hubungan antara orang tua dan anak. Buat saya, oke, saya sebelum saya pun lagi, saya punya 2 anak yang berbeda sama sekali. Anak saya yang pertama, dia menyukai matematika, fisika, kimia, dia menyukai itu, dan kalau dia belajar, dia akan belajar mencari tersebut detail sekali. Tapi anak saya yang kedua, dia menyukai matematika juga gitu ya. Tetapi buat dia ya pokok saya ngerti konsep umumnya cukup dah buat saya seperti itu. Sehingga ketika belajar hal yang baru, dia masih buka lagi buku yang lama, tanya lagi dan seterusnya. Dan dengan situasi seperti ini gitu ya, kadang kalau pulang ujian matematika di sekolah gitu ya, dia mengatakan, waduh tadi soalnya itu ada 5, saya tidak bisa 2, dia bilang gitu, anak saya yang kedua gitu ya. Kalau saya menanggapinya dengan, wah gitu aja tidak bisa gitu, pasti akan jadi masalah. Kenapa? Karena saya harus menghargai apa yang dia lakukan. Dan biasanya saya akan tanya gitu, apa yang usaha terbaik apa yang kamu lakukan untuk itu? Usaha terbaik apa yang sudah dilakukan untuk bisa menyiapkan diri, bagaimana belajarnya dan sebagainya. Saya menanyakan apa usaha terbaik yang sudah dikerjakan. Dan ini menolong dia untuk introspeksi. Iya ya, udah belum aku belajar dengan baik ya. Saya tidak marah sama dia. Kadang saya tanggapi dengan bercanda gitu ya, dengan bercanda. Dan itu menolong dia untuk terbuka. Sehingga ketika malam gitu ya, malamnya dia bertanya, kemudian saya menjelaskan, dia mengerti gitu ya. Terus besoknya ujian, dia pulang sekolah, belum saya tanya, udah cerita duluan. Udah cerita dia, wah tadi tuh soalnya itu gampang, bilang gitu. Kenapa gampang? Karena ini ya. Sadar enggak kenapa tuh gampang? Mungkin karena persiapannya lebih baik. Mungkin kalau persiapannya enggak baik, mungkin enggak bisa mengatakan itu gampang. Dan beberapa juga saya mencermati gitu ya, ada enggak peningkatan dari sebelumnya. Dan saya masih memberikan apresiasi buat dia. Tapi anak yang pertama agak berbeda. Dia pendekatannya itu dia mau supaya aku ngerti dengan baik, aku bisa mandiri dan seterusnya. Hampir saya bisa lepas dia. Tapi yang kedua tidak bisa. Saya masih dampingi dia. Saya masih lihat di mana dia sudah meningkat kemampuannya. Saya masih apresiasi dia. Kadang-kadang kalau pas makan atau apa gitu ya, saya bercanda sama dia. Ayo gelas ini kira-kira kalau gelas ini isi gelas ini dipindah ke piring cukup atau enggak gitu. Gimana caranya tahu gitu. Terus dia ngomong, oh begini-begini, bagus gitu. Artinya dia bisa mengaplikasikan apa yang sudah dipelajarinya. Dan itu yang saya lakukan. Ketika orang tua itu menuntut banyak gitu ya kepada anaknya, mesti minimal 9, nilainya 87, dimarahi seperti itu. Satu hal yang mungkin perlu direfleksikan gitu ya. Apakah rumah sudah menjadi tempat yang nyaman untuk belajar buat anak-anak? Seringkali ketika rumah ini bukanlah tempat yang nyaman untuk belajar, maka proses belajar anak terganggu. Suara berisik, bertengkar gitu ya. Ada yang egois nonton TV, dikeraskan volumenya.
ada yang egois, dengar musik dikeraskan volumenya, suaranya dan sebagainya. Ini mengganggu proses belajarnya. Apakah gitu ya, situasi seperti ini sudah diatasi belum di dalam rumah? Kemudian terlepas dari tanggung jawab pribadi, tanggung jawab kontribusi gitu ya di rumah mengerjakan sesuatu misalnya buat yang tidak punya pembantu rumah tangga di rumah ya, buang sampah, beli ini, beli itu, urus cuci baju di mesin cuci dan sebagainya. Apakah anak ini juga punya beban-beban di lingkungan rumah yang membuat dia tidak bisa konsentrasi dalam belajar? Mungkin saja. Karena kami juga membagi tugas di rumah tangga buat anak-anak. Siapa yang ngurusi cuci baju di mesin cuci dan sebagainya. Dan ketika masa ujian, maka ada semacam toleransi yang diberikan buat mereka supaya mereka bisa konsentrasi dalam belajar. Tapi di hari normal, ya mereka mesti mengerjakan tugas dengan tanggung jawab sendiri. Apakah orang tua juga melihat kemungkinan seorang anak ini kecanduan game atau medsos? Media sosial sudah dalam tanda kutip merampok waktu berharga anak untuk berinteraksi dengan orang tuanya, dengan situasi di lingkungannya gitu. Ada orang mengatakan medsos itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, kira-kira begitu. Dan ini menjadi satu pergumulan tersendiri. Apakah kecanduan game juga sudah mengganggu proses belajar anak? Dan jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan orang tuanya juga kecanduan dengan game. Jangan-jangan orang tuanya juga kecanduan dengan medsos. Ini juga bisa mengganggu anak. Kenapa? Karena kemungkinan gitu ya, kemungkinan diturunkan dari orang tuanya. Artinya anak ini melihat orang tuanya, sosok orang tuanya ini, papa mamaku, papa ibuku juga buka medsos setiap hari gitu ya, karena aku enggak boleh gitu. Apalagi kalau buka medsos terus ketawa-ketawa sendiri begitu ya. Wah, ada sesuatu yang membuat sukacita begitu, maka bisa mengganggu. Dan apakah situasi seperti yang dibangun dalam rumah sehingga anak tidak bisa belajar dengan maksimal? Saya hanya berharap supaya kita sebagai orang tua ini juga menempatkan diri dengan tepat gitu ya, menuntut anak untuk belajar tapi situasinya tidak dibangun dengan baik dalam rumah, maka ini menjadi sesuatu yang buat saya tidak ada tempatnya. Secara umum gitu ya, pasti kita menyadari bahwa anak itu perlu dukungan dari orang tua, dukungan untuk berkembang, dukungan untuk belajar, dukungan untuk bisa lebih maju lagi, dukungan untuk bisa meningkat, dukungan untuk bisa memperbaiki diri. Dan ini jadi sesuatu yang penting terkait dengan situasi tadi. Jadi ketika anak ini mendapatkan hasil belajar yang buruk atau tidak sesuai dengan harapan orang tua, maka bukan sekedar anak ini yang jadi bulan-bulanan begitu, tetapi orang tua juga perlu memikirkan sebenarnya situasi apa di rumah yang sudah mengganggu proses belajarnya. Juga kita juga sebagai orang tua perlu memikirkan bagaimana anak ini sudah berusaha atau belum, bagaimana apakah ada peningkatan dari hal sebelumnya yang mereka dapatkan. Jadi menurut saya respon cara orang tua ini menanggapi proses anak itu mendapatkan nilai yang kurang baik menjadi hal-hal yang penting untuk dipikirkan. Dan saya itu punya harapan gitu ya, setiap orang, setiap anak bisa berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuannya, bisa berkembang sesuai dengan jalur yang cocok buat dia, kira-kira begitu. Dan ini menjadi sebuah PR yang cukup besar buat kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita coba lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.